Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. 11 RPL 1 dan 11 RPL 2. Pada pertemuan kali ini sudah pertemuan kelima ya. Ini sudah pertemuan kelima. Kita akan langsung membahas mengenai API ya. API sebenarnya bukan API-nya sih. Saya lebih mengarah ke JSON-nya itu sendiri. Apa itu JSON gitu ya. Langsung saja kita bahas mengenai JSON ini. Oke, progress app sekarang kalau teman-teman mengikuti flow-nya kemarin, berarti kita sudah pernah sudah sampai ke loginnya ya, sampai bikin ke login yang fake kemarin, yang admin itu, lalu ada share preference-nya itu sampai situ. Lalu teman-teman kemarin bikin adapter ya, tapi hanya XML-nya dulu, layout-nya dulu gitu ya. Nanti untuk hari ini kita akan bahas mengenai adapter ini. Lalu kita buat main menu. Dari card view ini juga baru ininya XML-nya ya, yang card view kemarin ya. Oke. Lalu hari ini kita akan fokus ke JSON-nya ini sendiri. Yang dihasilkan dari API. Nah, API nanti ini sebenarnya sampai ke kelas 12 sih, cara pembuatannya nanti di kelas 12. Nah, ini teman-teman belajar ke JSON-nya dulu. Nah, apa itu JSON? Oke, ini ya, saya mau fokus ke sini dulu. Material for today. Kita akan fokus membahas JSON. Nah, JSON itu apa? Ini ya, kumpulan teks ya, dengan format tertentu. Jadi teks dengan format tertentu yang dihasilkan dari akses API gitu ya. Nah, API itu apa? Nanti saya kasih penjelasan. Nah, API itu apa sih? API itu adalah hasil operasi dari server ya. Kita tahu Android sendiri itu adalah klien ya. Klien tidak bisa mengakses ke server secara sembarangan ya. Jadi harus melalui sebuah pihak ketiga ya, katakanlah seperti itu. Nah, si API inilah adalah pihak ketiga. Jadi misalkan pihak ketiga itu komunikasinya dengan si klien tadi itu, dengan Android tadi itu, yang menggunakan JSON ini, teks dengan format tertentu. Nah, seperti saya bilang tadi, API ini cara membuatnya nanti di kelas 12 ya, atau mungkin nanti kalau sempat diajarkan Pak Azam di web. Coba tanya saja ke beliau. Nah, maka dari itu untuk belajar ini sudah ada free source ya, free source API. Jadi kita tinggal pakai saja. Free source API-nya ini apa aja? Ini dari slide berikutnya ini, JSON parse from API provided ya. Jadi sudah ada API-nya ya. Kita akan memparsing ini nanti. Dari teks-teks JSON ini kita akan parsing ya. Kita akan parsing ke data di Android gitu ya, from API provided. Jadi sudah disediain ini yang gratis, jadi kita tinggal pakai saja. Itu ada yang movie DB, jadi seperti daftar movie gitu ya, terus daftar game, terus football. Kemarin saya nemu yang resep makanan dan lain sebagainya, itu di internet banyak sekali. Oke. Nah, ini ya, yang jadi ini sih yang bagus sih ya, itu yang movie DB ini ya, untuk mendapatkan API-nya ya, Jadi teman-teman silakan kunjungi saja di ini klik aja movie DB, lalu kunjungi yang ini ya, themoviedb.org ya. Nah, seperti ini. Oke, ini saya taruh bawah saja di sini. Oke, kalau belum registrasi, silakan registrasi saja. Kalau sudah nanti ada tampilannya seperti ini ya. Masuk saja ke profil, lalu pengaturan. Nah, lalu di dalam setting ini klik yang API. Nah, ini ya. Nah, ini nanti isi saja. Ini sebelumnya ada isian, itu isi saja dengan ada package ya. Package artinya project kalian ya. Package itu kalau di Android Studio, oke, saya masuk ke Android Studio, package-nya tuh ini ya, com.example. Ini itu
itu diisi seperti itu. Lalu ada deskripsinya, itu nanti isi aja dengan teks bebas untuk belajar apa bla 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 gitu ya. Nah lalu apa nih? Kalau sudah sukses nanti akan mendapatkan ini API ini. Ini teman-teman silakan bisa pakai API ini. Tapi ini punya saya ya, ini punya saya dan terbatas berapa user saja. Nah maka dari itu kalau bisa teman-teman membuat API ini sendiri. Nah API-nya ini untuk apa sih sebetulnya sih? Untuk mendapatkan akses ya, untuk mendapatkan akses ke ini ke list API-nya itu. Nah ini kita ada satu ini, kita copy saja. Ini setelah sukses ya, mendapatkan API ini. Oke, di paste saja di browser. Nah, inilah yang namanya JSON. Jadi format teks yang suatu format tertentu yang hasil dari ini ya, hit API ini ya, ngambil dari API ini ya. Nah, kalau bacanya ini pasti pusing ya. Ini bacanya ini pasti pusing ya. Nah, ini nanti di copy aja, di Ctrl A saja. Ctrl A. Lalu teman-teman buka new tab, teman-teman JSON formatter, curious concept. Nah ini, lalu paste saja di situ, lalu kemudian proses. Nah jadi rapi ini ya, jadi rapi ini. Nah inilah yang namanya JSON. Inilah yang namanya JSON. Ini tapi kok seperti ini. Bentar. Ada berapa data sih ini? Oke, ini contohnya nggak terlalu nggak terlalu ini. Coba saya ini ya pakai API yang lain ya. Ini saya silang saja dulu. Saya kemarin nggak pakai API itu. Oke, di mana ya? List data. Oke, coba saya cari dulu. Ya. Untuk cari API yang lain ya, ini kurang pas ya. Kita cari ke mana ya kemarin ya. Oke, teman-teman bisa cari atau di nah ini ya, mengisi aplikasi dan package-nya ini ya. Oke, ini langsung saja saya kasih URL-nya yang kemarin saya nemu. Nah ini yang lebih bagus ya untuk dijadikan contoh ya. Ini saya kopas saja di notepad seperti ini. Nah ini URL-nya, http bla 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 no playing. Terus key-nya ini hasil dari daftar registrasi itu ya. Lalu ini di paste saja di browsernya ini, lalu dapat teks ini. Nah ini sama, di Ctrl A saja, lalu di copy paste di sini. Nah seperti ini. Nah ini sudah terbaca ya. Oke, ini saya close dulu, saya tutup. Nah inilah yang namanya JSON. Ini saya buka. Coba saya plus lagi ini. Nah ini ya. Oke, jadi ketika hasil dari riset ini teksnya ini ya. Ini kalau dirapikan bacanya di seperti ini. Ada result, ada page, ada total result dan lain sebagainya. Kita fokusnya ke result dulu. Ini kok ada kurung siku ya, artinya dia array gitu ya. Artinya dia adalah array. Nah ini dia indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3 dan lain seterusnya. Ini namanya dia JSON object ya, ini diterima saja dulu. Nah ini misalkan indeks ke-0, ini film apa ini? Film Tenet katanya ini. Lalu ini ada poster pad-nya. Nah ini fotonya ini covernya gitu ya. Lalu ada popularity. Nah teks-teks inilah yang akan kita parsing ke dalam aplikasi kita ya. Jadi kita akan convert dari data ini ke Android Studio kita gitu. Jadi catatannya teman-teman create akun di Movie DB ya. Create akun di
movie DB gitu. Oke. Ya, seperti itu. Kita kembali ke slide-nya. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini untuk marsingnya di Android ini ada apa ya? Library khusus gitu ya. Nah, teman-teman ini cari saja di internet. Nah, ini saya browsing ya. Namanya adalah Fast Android Networking. Namanya Fast Android Networking Gradle. Nah, seperti ini. Ini adalah library ya, library untuk memproses JSON itu. Nah, ini diikuti saja. Nah, ingat ya cara menambahkan Gradle kemarin ya. Oke, ini implementation ini ya. Add this in your build Gradle. Implementation bla 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 ini. Nah, ini tambahkan saja di project Android-nya ya. Ini project yang kita kemarin buat. Ini saya close saja dulu di modul app ya, yang build Gradle yang modul app. Nah, ini udah banyak banget nih. Ini kita step by step aja dulu, nanti saya jelasin ya. Oke, ini yang paling bawah ini ya, com bla 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 ini sudah saya tambahkan. Kalau sudah di Kopas nanti di apa nih Gradle ya, build Gradle synchronize ini ya, artinya dia mendownload dan kemudian nanti bisa digunakan seperti itu. Lalu berikutnya adalah jangan lupa menambahkan uses permission-nya ini ya, internet ya, uses permission internet ini gitu. Oke, kita back dulu ke slide-nya. Nah, ini tadi JSON formatter ya. Ini adalah untuk apa nih? JSON formatter untuk view format JSON-nya. Gitu. Oke. Nah, ini ada yang lain ya, misalkan kalau teman-teman yang game atau football, ini misalkan kalau yang game nih, ini saya klik aja. Oke. Nah ini yang sama seperti tadi ya, ini hasilnya ya. Ini kita kopas saja di ini, delete dulu. Kalau ini datanya agak banyak, jadi untuk seperti ini reviewnya ya. Nah, ini yang game ya. Nah, ini sama sih, ada yang cons dan segala macam. Datanya itu yang mana sih? Datanya itu yang ini, yang result ini ya. Kalau di plus ini tadi saya tutup, saya buka lagi. Ini indeks ke 0, ke 1, ke 2 dan seterusnya. Ini coba yang indeks ke 0 dulu ya. Nah, ini ya, ada Grand Theft Auto GTA, lalu ada background image-nya ini, lalu ada ratingnya. Nah, seperti ini. Ini nanti yang akan kita parsing ya, akan kita terjemahkan ke dalam Android gitu ya. Seperti itu. Oke. Itu yang game. Tadi yang lain tadi ada yang movie gitu ya. Tapi saya sarankan sih daftar yang movie aja dulu ya, daftar yang movie saja dulu karena sering banget nanti dipakai gitu. Oke. Kita kembali ke slide sebelumnya saja dulu karena banyak banget yang terlewat ya. Jadi yang pertama login sudah clear ya, ini login sudah clear. Lalu yang recycler view adapter ya, kemarin bikinnya baru apa nih? Baru ininya ya. Nanti kita akan buat yang kelas untuk menghandle-nya ini. Nah, kebetulan ini sudah saya buat ya. Kebetulan sudah saya buat, nanti akan saya kopikan ke drive atau nanti di grup WA saja, nanti kalian download. Ini saya jelaskan dulu. Jadi adapter ini adalah sebuah kelas. Dia namanya data adapter. Bebas sih, tapi saya kasih nama data adapter gitu ya. Dia mengextend ini recycler view bla bla bla, nanti di copy aja. Nah, tujuannya adalah ini saya kasih contohnya ya. Tujuan dari
kelas adapter itu untuk menghandle data dari apa nih, data dari JSON, bukan JSON sih, data dari activity ke dalam recycler view ya, atau nggak usah ini deh, nggak usah dari RV ya, data activity pasti ada ya, ke dalam recycler view untuk menghandle-nya ya. Tujuannya yang pasti ini. Nah ini diikuti saja sih. Jadi nanti interface ini nanti untuk ngeklik itemnya itu gitu ya, untuk ngeklik itemnya. Lalu ini data adapter ini konstruktor ya, ini adalah konstruktor nanti untuk ngirim datanya ke recycler view. Lalu ada data view holder. Nah ini on-bind view holder ini diikuti saja nanti apa ya, flow-nya ya. Ini di sini untuk ngeset per itemnya itu ya, untuk ngeset per itemnya ini. Lah ini di sini saya menambahkan glad ya. Saya menambahkan glad. Glad ini adalah library untuk memproses gambar gitu ya. Library untuk memproses gambar. Nah, ini juga nanti butuh yang namanya Gradle juga sih. Butuh yang namanya Gradle juga. Jadi teman-teman bisa cek juga di Google ya. Jadi glide Gradle seperti ini. Nah ini ada GitHub-nya, ada contoh dokumentasinya, lalu bisa diikuti ya. Nah, ini ya. Ini kalau project-project baru sebetulnya sudah pasti ada. Langsung saja ke sini. Dependensinya yang Gradle itu tambahkan 2 ini. Itu tambahkan 2 ini di Gradle-nya ya. Kalau ini saya sudah sih ya, ini ya. Glad ada 2 ini, lalu di apa nih, synchronize gitu ya. Lalu untuk recycler view sendiri, RV recycler view itu juga ada apa nih, Gradle-nya ya. Jadi teman-teman tambahkan implementation juga untuk yang recycler view seperti itu. Ini Picasso nggak perlu sih. Nanti saya kasih aja projectnya ini untuk bisa dipelajari. Baik, kita lanjutkan. Jadi langkah-langkahnya untuk parsing JSON tadi ya, untuk parsing JSON tadi ya. Yang pertama tadi add Gradle-nya, fast Android networking dan permission ya, permission internet. Ini tadi sudah. Terus yang kedua, siapkan dulu adapternya ya, adapternya. Sorry, bukan adapter sih, modelnya dulu, model datanya dulu. Nah model data seperti apa ini ya, saya jelaskan ya. Tadi saya di contoh ini ngambil yang ini sih, movie sih ya. Ini saya ngambil yang movie. Berarti ini saya nggak ambil semua sih, saya ambil beberapa. Misalkan title, lalu poster pad-nya. Nah ini kalau di Android berarti kalian klik kanan new Java class ya, lalu kasih aja nama model, kelas model seperti ini. Ini apa nih? Oke, ini saya hilangkan dulu lah biar nggak bingung. Ini saya hilangkan dulu. Ini ya, string original title, release date. Ini saya ambil dari apa nih, hasil JSON-nya ini ya. Berarti saya ngambil yang poster pad, ambil yang apa nih, title, lalu overview, terus release date. Ini ya, nggak semuanya ya, nggak semuanya saya ambil nggak ya. Nah terus dibuat getter setternya seperti di NetBeans yang dulu. Nah ini ya, ada set. Oh ya, untuk adultnya juga, apakah dia film khusus untuk dewasa atau bukan gitu ya. Ini untuk modelnya seperti ini. Nah lalu yang selanjutnya adalah create adapter. Ini sudah ada template-nya. Nanti teman-teman tinggal pakai gitu ya. Sudah ada template-nya. Kalau data adapter saya tadi seperti ini. Nah ini ya,
data adapternya ini ya. Nah ini nanti ini nih layoutnya ya, layoutnya adapter itu yang kemarin kita buat ini ya. Jadi teman-teman nanti klik kanan, new Java class adapter saja nanti, seperti itu. Jadi create new class, namanya adapter. Nah ini namanya adapter, terus ini nanti dikopas-kopas saja, atau kalian copy file ini ke Android Studio kalian silakan. Ini nanti istilahnya nanti saya share aja sih projectnya ini sih, jadi teman-teman bisa leluasa untuk belajar gitu ya. Oke, ini diikuti saja, banyak banget metodenya, nggak bisa saya jelaskan satu-satu. Yang pasti ini sih data item count ini jangan sampai 0 ya, jadi biarkan saja seperti ini gitu. Nah ini untuk masang find view by ID nya di sini gitu. Nah ini untuk on click-nya seperti ini. Ini sudah kebanyakan seperti ini, teman-teman tinggal copy saja nanti. Nah terus nanti di activity-nya seperti apa? Ini ya, di activity-nya malah belakangan. Ini ya, di activity-nya itu hanya seperti ini loh. Di activity-nya, bukan yang ini, saya bikinnya namanya list data. Di activity-nya itu hanya isinya recycler view. Nah seperti ini, isinya recycler view seperti ini. Nah gitu ya. Jadi nanti setiap datanya, pengolahan datanya itu nanti di adapter. Nah makanya untuk activity-nya itu malah hanya seperti ini. Nah terus gini sih, oke, ini namanya kok mahasiswa sih, ini saya rename aja ya. Ini karena dari existing project, kalau rename caranya seperti ini. Ini jangan mahasiswa array tapi data release. Nah ini ya, ini diikuti saja, nanti dikopas. Ini ada release ya, ada release data model. Nah ini yang akan kita add-kan ke ke adapter ya. Kita add-kan ke adapter. Lalu ada data adapter. Nah ini ya, nanti bikin objek dari kelas adapter, data adapter ini. Nah ini masih offline ya, add data ini dia manggilnya ini ya. Ini yang kita offline dulu. Pertemuan ini yang offline dulu. Jadi memastikan untuk apakah aplikasi kita sudah siap gitu ya. Jangan buru-buru yang online dulu. Nah ini untuk mengisi datanya ya, mengisi data offline. Isi data offline dulu. Seperti ini. Ini diikuti saja, bikin objek. Lalu ini ya yang tadi ya, ada set original title, ada poster pad. Ini diisi aja di hardcore seperti ini. Misalkan ini judul film. Lalu ini nanti kita kasih contoh deskripsi film di sini. Nah seperti ini. Lalu ini ada tanggalnya, terus data release-nya nanti ditambahkan. Ini nanti berarti cuma satu data ya, hanya satu data itu ya. Nah ini diikuti aja, nanti silakan di kopas saja nanti ya untuk percobaan ya. Ini saya add dulu ke GitHub, git admin a, git commit, lalu git push. Baik, ini sudah yang terbaru. Jadi nanti silakan teman-teman cek ke gitnya ini ya, biar lebih jelas dan bisa bisa dicoba-coba gitu ya. Ini saya kopas saja. Nah teman-teman bisa clone, bisa coba modifikasi ya. Karena ini agak ribet memang yang adapter, jadi diikuti saja. Nah kalau sudah hasilnya seperti apa, kita jalankan ya. Oke, kita jalankan. Nah teman-teman kalau bisa di device-nya masing-masing saja, jangan di
emulator karena berat banget ya. Ini kebetulan RAM saya 16 GB. Ini kebetulan untuk recording aja, jadi nggak apa-apa. Oke, ini main menunya seperti ini. Nah, ini tambahan jok lagi ya. UI main menu. Ini saya masih putihan ya. Saya masih putihan seperti ini. Jadi teman-teman silakan di UI sendiri. Lalu ini ada app bar-nya, ini mau dihilangkan bebas ya. Oke. Terus yang lihat produk diklik. Nah, ini menampilkan yang ini data ini saya tadi ya. Datanya saya tadi ini judul film, poster pad-nya. Nah, ini poster pad-nya ini nembak dari web langsung ya. Berarti butuh internet ya. Jadi ketika menjalankan ini kalau bisa pakai internet karena nanti download filmnya ini. Terus deskripsi film ini belum bisa diklik ya. Seperti itu. Oke, mungkin saya terlewat yang menunya ya, main menunya ya. Kemarin bikin main menu ini oke. Kemarin kan menunya seperti ini ya. Nah, ini Java-nya seperti ini. Jadi yang saya buat yang bisa diklik itu card view-nya ini ya. Yang card view-nya ini menu 1 gitu ya. Menu 1 ini aja sih seperti biasanya sih, card view, terus di find view by ID, terus di set on click listener. Set on click listener-nya masuk ke list data, yang activity list data. Seperti ini. Oke, terus ini tadi yang sudah saya jelaskan, nambahin data segala macam. Terus sebenarnya adapternya ini ya yang sangat berfungsi ya. Adapternya ini. Oke, cukup di pertemuan kali ini. Jadi goalnya adalah teman-teman bisa seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa seperti ini. Masih data offline dulu, belum data yang sebenarnya. Ini saya upload aja nanti gitnya. Ini silakan di screenshot atau dikunjungi gitnya. Nanti bisa di-clone atau nanti bisa dikopas ya. Seperti itu. Lalu bisa dimodifikasi. Terima kasih, saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.